Halo dan kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi. Nah, yang gua lagi nyetir ini adalah BMW paling terjangkau di Indonesia. BMW 218i Grand Coupe. Ya, ini BMW sedan ya gue nggak mau bilang termurah sih ya, terjangkau lah ya. Murah itu kalau lu bisa beli. Jadi ini adalah sedan paling terjangkau BMW. Kalau kita tahu sedannya BMW paling kecil biasanya kan 3 series kan, seri 3 kan. Ini seri 2. Dan kalian notice nggak kalau belakangan ini dunia tuh demen banget main SUV. Semuanya bikin SUV. Ferrari aja bikin SUV. Crown aja jadi SUV gitu loh ibaratnya kan sekarang tuh. Tapi apresiasi juga sih buat BMW Indonesia karena mereka masih menganggap pasar sedan itu penting, terutama di segmen ini. Di segmen luxury lah ibaratnya lah ya. Dan seri 2 ini memang menempati segmen yang sedikit berbeda dari kakaknya si seri 3. Jadi kalau seri 3 itu di C segmen, seri 5 di D segmen, ini di B segmen. Sebenarnya segmen yang ukurannya mirip-mirip kayak si Toyota Vios atau Honda City. Tapi ini BMW, of course. Tapi cukup lah ya ngomongin segmentasinya ya. Sekarang kita ngomong mobilnya ini aja. Jadi si 218i Grand Coupe ini secara fisik ya, detail-detail fisiknya dan first drive singkatnya itu udah pernah dibahas sama si Hilsat. Kali ini gua akan bahas khusus drivingnya. Karena orang pasti bertanya-tanya kan, drivingnya masih enak gak sih? Masih kerasa BM gak sih? Apa sih beda driving BM dari mobil-mobil yang non BMW atau non luxury cars? Ini kita bahas di sini. Pertama kali dari posisi duduk. Posisi duduk khas ya, khas sebuah BMW. Dia ngeplak, dia agak apa namanya ya, sporty gitu. Duduk juga kursi itu bolster supportnya, side supportnya itu juga nahan banget. Di bawah sini juga dia masih ada kayak penahan paha gitu loh. Dan mobil ini sendiri basicnya adalah platform UKL 2 Unterclass kalau nggak salah, atau kelas murah, kelas kecil. Lower class ya lah. Itu sama dengan platformnya si Mini Cooper Countryman dan X1. Jadi ini sebenarnya saudaranya si X1, bukan saudaranya 2 series kayak M2 atau 2 series coupe yang beda gitu loh. Ini beda, benar-benar beda. Otomatis beberapa perintilan itu sebenarnya agak kerasa kayak Mini Cooper. Kayak kursinya sebenarnya agak kerasa kayak Mini Cooper. Lebih apa ya namanya ya, lebih kecil, lebih sempit dan agak lebih kompak secara keseluruhannya. Tapi untungnya visibility-nya pilarannya kecil. Biarpun ya. Ini nih karena ngambil basis dari Mini Cooper, dashboardnya gue bilang agak tinggi. Jadi biasanya kalau gue duduk di mobil-mobil kayak gini tuh gue mentokin bawah karena badan gue agak panjang ya. 174 tapi badan agak panjang. Ini mau nggak mau badan gue sedikit agak lebih tinggi karena kalau nggak gitu kayak kebenem banget, nggak bisa kelihatan dengan enak gitu visibilitasnya. Pembahasan selanjutnya juga ada di NVH, noise, vibration, sama harshness-nya ya. Jadi untuk sebuah mobil yang apa ya namanya compact, peredamannya sih khas BMW ya. Cukup kedap, biarpun dia pakai kaca tipe frameless. Jadi ini nggak ada frame-nya nih, kacanya langsung tempel banget ke sini. Itu peredamannya cukup baik loh. Gue nggak dengar suara-suara angin jalan kayak gini nih ya. Suara-suara angin tuh minim banget dari sini. Tapi suara roda malah dari kolong ini kerasa banget. Gimana ya, menurut gue NVH levelnya itu nggak setara sama kayak 3 series ya. Memang dia posisinya lagi-lagi dia di bawahnya 3 series, hampir BMW lah. Nah sekarang kita bahas soal drivingnya, karena sebuah BMW itu esensinya adalah nyetir ya, gimana pun juga. Untuk driving ya, posisi driving spot on seperti yang tadi gue udah ngomong, visibility juga bagus. Setir, bobotnya sebenarnya sih ada bobotnya ya, tapi nggak sampai gimana banget berat-beratnya ya. Terus akurasi setir sangat bagus nih. Kas sasisnya mini ya, jadi ditekuk dikit tuh mobilnya tuh kayak lincah gitu loh, enak banget. Cuman memang kas juga electronic power steering itu nggak ada feedback di jalan, jadi feedback di jalan kayak dull aja, kayak biasa aja. Harusnya sih gimana ya, harusnya lebih komunikatif sedikit lagi. Tapi untuk yang mau easy to drive, ini mobil lebih nyaman jadinya.
Nah, sekarang masuk ke soal suspensinya. Ini yang gue mau highlight dikit nih ya. Jadi baik lagi tadi gue sudah pernah sebut ya bahwa basicnya ini UKL 2, platformnya mini, mobil ini penggerak roda depan. Tapi, nih ya, ditekuk gini nih. Oh. Wow. Karakter mininya masih dapat. Memang ada tendensi sedikit understeer gitu, kayak agak ngebuang dikit banget. Tapi grip depan tuh berlimpah banget. Mobilnya apa ya, kecil, compact, gampang ditekuk, gampang buat nyelip-nyelip gitu. Jadinya fun to drive-nya sih benar-benar masih ada. Biarpun menurut gue ya, suspensinya ini ada di agak di firm ya, di firm side, dia agak lebih kaku, lebih deep gitu. Tapi untungnya mobil ini juga dia pakai pelek 17 inci. Jadi sebagian besar peredaman itu juga nggak hanya suspensinya saja, tapi juga rodanya turut berkontribusi. Jadi bantingannya masih lumayan moderat. Apalagi untuk kalian yang baru pertama kali nyoba BMW. Ini pas lah. Biarpun buat mungkin beberapa entusias, mobil ini masih kerasa kayak kurang BMW. Kurang refine lah kesannya lah. Sekarang engine-nya tentu saja. Karena basicnya ini balik lagi adalah platform UKL, penggerak roda depan, dia juga menggunakan engine yang mirip banget dengan Mini Cooper dan X1. Jadi dipakai mesin 1500 cc, turbo, 3 silinder. Powernya 140 PS kurang lebih, torsinya lumayan gede, 220 Nm, dan 0-100 kurang lebih sekitar 9,7 detikan. Nariknya gimana? Nih. Lumayan, tapi napasnya pendek. Jadi kalau BMW lain itu biasanya kalau kalian tarik itu panjang banget napasnya. Ini malah cenderung kayak 1400 itu pasti ngisi dengan cepet gitu ya. Habis itu sampai 3000-4000 ngisi udah, habis itu melambat. Jadi memang karakternya mobil ini lebih untuk kayak apa ya namanya, stop and go condition malah enak. Nyalip-nyalip dalam kecepatan minimum atau menengah juga enak, tapi begitu di kecepatan tinggi agak keteteran. Ya balik lagi, powernya cuman segitu. Ya, dia dilengkapi dengan gearbox 7 percepatan DCT atau dual clutch ya. Respon gearnya sendiri atau shiftingnya itu cepet ya, benar-benar cepet banget. Dan kalau kalian gas gini tuh dia tuh nariknya tuh enak, dia langsung pindah gigi dan perpindahan giginya hampir tidak terasa. Nah selain itu juga dia juga dilengkapi dengan 3 driving mode nih. Ada Eco Pro, Comfort, dan Sport. Jadi kalau kalian ngerasa ini butuh respon lebih cepat, kalian ganti ke Sport. Respon gasnya jadi lebih cepat, jadi lebih enak tuh. Terus shiftingnya kayak ditahan sama dia, jadi potensi engine-nya tuh jauh lebih kalian explore. Cuman baik lagi kalau sehari-hari sih emang enakan Comfort, biar nggak terlalu endut-endutan lah ibaratnya lah buat jalan sehari-hari. Satu hal yang gue mau sorot juga, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem start-stop ala BMW lah ya, biasa lah. Cuman ini sistem start-stop yang paling agresif yang pernah gue coba. Kenapa? Begitu kalian jalan agak agak nyantai kayak gini ya, terus kalian rem, kalian berhenti, dia langsung matiin mesin. Jadi kalau tadi gue cobain di tol gitu kan, stability segala macam oke, tapi begitu kalian ketemu sama gardu tol, bayar tol, mesinnya mati. Angkat gas dikit, nyala lagi. Bahkan sebelum kecepatannya sampai 0 pun dia udah matiin mesin. Agak ngeselin sih kalau gue bilang sih, terlalu agresif nih. Kayak gini nih, gue stop gini, dia mati. Tuh. Mana getaran 3 silindernya itu waktu dia start up lagi itu kayak ini mati lagi. Agak ngeselin di sininya aja sih sebenarnya sih. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si BMW 218i Grand Coupe ini. Kesimpulannya apa sih sebenarnya? Kesimpulannya menurut gua ini mobil yang cocok untuk first buyer sebuah BMW, untuk kenal sebuah merek BMW. Dia masih punya handling, dia masih punya karakteristik sebuah BMW, masih tajam lah ibaratnya. Nyetirnya masih fun juga. Respon engine-nya juga biarpun bukan respon engine yang napasnya panjang ya, tapi malah bikin dia cocok untuk kalian pakai di sehari-hari di dalam kota. Respon engine-nya cepat dan pendek gitu. Selain itu juga dia merupakan BMW yang paling terjangkau di Indonesia. Dia tuh harganya lebih murah daripada X1. Dan jika kalian suka, sebenarnya tuh lebih suka sedan gitu ya daripada si SUV, ini bisa jadi pilihan yang tepat. Biarpun
refinement-nya tuh ya, kalau kalian udah pernah punya BMW atau pernah nyobain BMW, refinement mobil ini belum sampai atau nyaris BMW. Mungkin jadi judulnya kayaknya entah, nyaris BMW. Oke, mungkin itu aja review kali ini. Jika kalian suka video ini, klik like video ini, tekan tombol komen untuk kasih komentar, kritik, saran tentang video ini dan tentang kita Autonet Max. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk subscribe dan untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi sign off. Bye.